Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Isna Kamalia, NIM 190521100030 dari kelas Sosiologi 6A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu tokoh sosiologi postmodern, yaitu Jacques Derrida, dan pemikirannya yaitu mengenai teori dekonstruksi modernitas. Untuk yang pertama yaitu ada profil. Jacques Derrida merupakan seorang filsuf dan salah satu tokoh sosiologi postmodern yang lahir pada tanggal 15 Juli 1930 di El Biar, Algeria dan berkebangsaan Prancis. Derrida meninggal pada tanggal 8 Oktober 2004 di Paris, Prancis. Pada tahun 1949, Derrida belajar di sebuah sekolah yang terbilang elit di Paris, yaitu di École Normale Supérieure pada tahun 1964 sampai 1984 dan di École des Hautes Études Sciences Sociales pada tahun 1984 sampai 1999 dan kemudian menjadi pengajar filsafat di Universitas Sorbonne pada tahun 1960 sampai 1964. Beberapa karyanya seperti buku dan karya ilmiah ini jurnal-jurnal ternama yang ia publikasikan sejak tahun 1960-an. Yang slide selanjutnya di sini ada teori dekonstruksi modernitas. Dekonstruksi memiliki arti menghancurkan dan membangun ulang, namun dengan bentuk yang berbeda. Derrida mengatakan bahwasanya kebenaran tidak harus ditempatkan sebagai hal yang tunggal, umum, dan universal. Kebenaran lebih bersifat plural, partikular, dan relatif. Di dalam teori ini, Derrida menyatakan untuk menjadi kritiknya atas modernitas yang dicetuskan oleh Martin Heidegger. Terdapat tiga karakter penting dekonstruksi Derrida. Pertama yaitu perubahan. Dekonstruksi terjadi secara terus-menerus dan selalu dengan cara yang berbeda, guna mempertahankan kehidupan kontinuitas. Kedua, terjadi dalam sistem-sistem yang hidup, termasuk di dalamnya teks dan bahasa. Ketiga, dekonstruksi bukan suatu alat, kata, ataupun teknik yang digunakan dalam suatu kerja setelah fakta dan tanpa suatu subjek interpretasi. Teori atau metode dekonstruksi ini muncul ketika Derrida melakukan pengamatan dan pembacaan terhadap objek yang mengambang bebas dan bertujuan untuk membongkar tatanan yang meyakini pengenalan langsung terhadap realitas, karena sesungguhnya pengenalan ini selalu hanya berangkat dari jejak. Dan salah satu contoh dari teori dekonstruksi modernitas ini, saya akan mencoba melakukan dekonstruksi terhadap seorang perempuan pelacur. Di Indonesia, mungkin kata pelacur terdengar sangat sensitif, dianggap hal yang kurang baik, bahkan tidak sedikit dari masyarakat membenci mereka. Pelacur adalah nama atau sebutan bagi para pekerja perempuan penghibur dan pemoseks. Mereka berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Pandangan buruk yang diberikan masyarakat terhadap mereka ialah sebagai perusak rumah tangga orang, perempuan murahan, perempuan tak bermoral, dan lain-lain. Namun, dalam pandangan yang berbeda dari segi positifnya, mereka hanya manusia biasa yang memiliki mental kuat dan pekerja keras. Pendapatan yang diperoleh tidak serta-merta untuk dirinya sendiri, melainkan untuk membahagiakan keluarganya dan orang lain. Pekerjaan yang mereka lakukan memberikan kebahagiaan dan kepuasan tersendiri bagi orang lain. Latar belakang para pekerja seks ini berbeda-beda, namun lebih banyak berasal dari masyarakat yang kurang mampu. Maka ia mengambil pekerjaan itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Jika kita analisis menggunakan teori dekonstruksi ini, seorang pelacur itu bukan hanya sekedar perebut suami orang dan perempuan murahan, namun ada mental yang sangat kuat yang telah terbentuk dalam diri mereka. Cibiran demi cibiran mereka dapatkan dari masyarakat sekitar, namun mereka tak pernah patah semangat dalam mencari uang. Dari hal ini dapat kita lakukan sebuah dekonstruksi dengan cara menurut McQuillan, yakni memahami dekonstruksi sebagai meminati dan marginal.
Karena kebenaran bukan suatu absolut dan universal. Kebenaran itu bersifat multipluralis. Jadi setiap orang dapat memperoleh suatu makna yang lebih berbeda dan lebih mendalam lagi. Hal ini bukan berarti kebenaran bersifat relatif, melainkan dekonstruksilah yang mengajak kita untuk terbuka terhadap kebenaran-kebenaran yang baik. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.